Ya, selamat pagi kelas 10 IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pertidaksamaan kuadrat. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah bahas mengenai fungsi-fungsi mutlak yang di dalamnya juga akan melibatkan bentuk kuadrat. Kali ini kita akan membahas pertidaksamaan berbentuk kuadratnya secara lebih utuh. Di sini kita bisa lihat ya, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu akan berbasiskan fungsi kuadrat. Yang saya maksud dengan fungsi kuadrat itu di sini ada 4 bentuk umum ya. Itu ax kuadrat plus bx plus c. Di sini dia punya 4 kemungkinan, di mana nilainya itu dia bisa lebih kecil dari 0, terus bisa lebih besar dari 0, terus lebih kecil sama dengan 0, ataupun lebih besar sama dengan 0. Dengan syarat a tidak sama dengan 0, karena kalau misalnya hanya 0 maka bukan berbentuk kuadrat tapi berbentuk linier ya. Dan A, B, atau C nya merupakan bilangan real. Seperti itu. Lanjutkan. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, di sini ada teori-teorinya ya. Dengan cara yang pertama itu dengan cara menjadikan ruas kanannya itu 0 dan jadikan koefisien x kuadrat bernilai positif. Kenapa jadikan koefisien x kuadrat bernilai positif? Karena pernah saya kasih tahu sebelumnya, kalau misalnya koefisien x kuadratnya bernilai negatif, maka akibatnya kita harus merubah tanda. Itu yang membuat penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu terkadang tidak teliti ya. Jadi ini harus berbentuk positif. Kemudian bisa difaktorkan dengan menggunakan rumus ABC ataupun dengan memfaktorkan biasa ya. Ini kalau dia lebih besar sama dengan 0 dan kalau lebih kecil sama dengan 0. Kita langsung aja cek ke contoh-contoh soalnya supaya kamu lebih paham ya. Nah, di sini ya. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dari fungsi x kuadrat plus 9x plus 15 lebih besar sama dengan 1. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bahwa 1 di sebelah kanan di sini masih berbentuk masih belum 0 hasilnya. Jadi supaya membuat bentuk kanannya jadi 0, tadi salah satu ruas bisa bentuk kanan bisa bentuk kiri tergantung. Yang penting x kuadratnya itu usahakan kamu buat koefisiennya positif. Nah, satunya pindah ruas ke sebelah sini, akibatnya menghasilkan x kuadrat min 9x plus 14 lebih besar sama dengan 0. Sehingga kalau difaktorkan itu hasilnya adalah x min 2 dan x min 7 ya. Dimana kamu bisa cari pembuat nolnya sendiri itu adalah 7. Yang pertama, yang kedua adalah 2 ya di sini. Nah, dari sini kamu buat petakan hasil dari pembuat nolnya ke dalam grafik sumbu X di sini ya, grafik interval namanya. Nah, 2 di sebelah kiri, kemudian 7 di sebelah kanan. Lalu kamu gunakan angka lain untuk menguji tanda positif atau negatif dari interval. Bisa kamu gunakan angka 0 misal ya. Angka 0 itu ada di sebelah kiri angka 2. Berarti kamu masukin angka 0-nya ke pertidaksamaan kuadrat yang ini, yang saya lingkari. Akibatnya 0 kurang 0 tambah 14 akan menghasilkan bilangan yang positif. Jadi di sebelah kiri angka 2 itu hasilnya positif. Kemudian di antara angka 2 dan 7 itu negatif, dan setelah angka 7 itu yang positif. Karena dia mintanya yang lebih besar sama dengan 0, maka penyelesaian yang memenuhi adalah x lebih besar sama dengan 7 atau x lebih kecil sama dengan 2. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya di sini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Jadi kalau misalnya di ruas sebelah kiri itu ada x kuadrat min 5x min 10 lebih besar sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 8. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, itu yang pertama tinggal kamu pindahkan koefisien x kuadrat di sebelah kanan, di sebelah kiri maksud saya, ke sebelah kanan supaya koefisien x kuadratnya bernilai positif di sini.
Jadi tinggal pindahin ruas, min 5x nya juga pindah ke kanan, min 10 nya juga pindah ke kanan. Nanti hasilnya adalah x kuadrat plus 9x plus 18. Nah, dari situ bisa kamu faktorkan hasilnya, yaitu x plus 6 dan x plus 3 ya. Tandanya lebih kecil sama dengan 0. Kenapa lebih kecil sama dengan 0? Karena x kuadrat plus 9x plus 18 nya ada di sebelah kanan, menghadap ke sebelah kiri, itu lebih kecil sama dengan 0. Jadi ini dari pembuat 0-nya bisa kita lihat, pembuat 0 dari x plus 6 sendiri adalah negatif 6, dan pembuat 0 dari 3 itu adalah negatif 3 ya. Ingat, negatif 6 itu lebih kecil daripada negatif 3, sehingga akibatnya tinggal kamu petakan pada diagram sumbu x di sini dan uji menggunakan angka lain selain negatif 6 dan negatif 3 ya. Di sini kalau udah diuji, misalnya saya uji dengan angka 0 ya. Angka 0 itu ada di sebelah kanan angka negatif 3, akan menghasilkan pertidaksamaan kuadrat yang ini positif. Berarti di sini negatif, di sini positif sebelah kirinya. Dan karena dia meminta yang lebih kecil sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah yang saya gambar ini, yaitu negatif 6 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3. Seperti itu. Lanjut lagi ke contoh soal berikutnya sini ya. Nah, untuk pertidaksamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan secara langsung tapi harus menggunakan rumus ABC misal ya, di sini. Tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut ini. Ada 2x kuadrat di sini ya. Min 4x min 5 lebih kecil sama dengan 0. Kalau kamu lihat ini tidak bisa difaktorkan secara langsung. Jadi kamu bisa menggunakan rumus ABC sebagaimana yang udah kamu pelajari di persamaan kuadrat, yaitu min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2, dimana nanti hasilnya itu adalah 4 plus minus 2 akar 14 per 4 gitu. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa 4 plus 2 akar 14 per 4, atau yang kedua bisa 4 min 2 akar 14 per 4 gitu. Dan kita tahu ya, dari dua kemungkinan itu yang hasilnya negatif itu yang sebelah mana? Yang hasilnya negatif itu adalah yang di bawahnya ya. Yang pertama, jadi ada kemungkinan kalau kita dapat hasilnya ya, tadi saat kita sederhanakan bentuk yang 4 plus 2 akar 14 per 4, itu hasilnya jadi 1 plus minus 2 akar 14 ya. Kemudian yang kedua 1 minus setengah akar 14. Dan kamu gambar lagi diagram intervalnya, sehingga nanti akan didapatkan hasilnya seperti gambar yang ini. Dan dia minta tandanya tadi lebih kecil sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah pada interval 1 min setengah akar 14 sampai 1 plus setengah akar 14. Atau kalau saya tuliskan dalam bentuk penyelesaian umum itu seperti ini gitu ya. Kemudian kita akan lanjut lagi untuk mempelajari bagaimana bentuk pertidaksamaan kuadrat yang hasilnya definit. Nah, di sini jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu ditentukan oleh nilai diskriminan ya. Nilai diskriminan itu sendiri besarnya adalah atau dirumuskan dengan b kuadrat minus 4ac yang ini. Kamu udah belajar harusnya di persamaan kuadrat ya. Kemudian kalau d-nya itu lebih besar dari 0, maka dia punya dua akar real berlainan. Atau dengan kata lain, ini dia ada tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan, yang pertama kalau d-nya lebih besar dari 0, maka akarnya real dan berlainan. Kalau misalnya d-nya sama dengan 0, maka akarnya kembar atau sama. Dan kalau d-nya lebih kecil dari 0, dia tidak mempunyai akar-akar real. Atau dengan kata lain itu adalah imajiner. Imajiner itu adalah tidak memiliki solusi yang pasti ya. Jadi solusinya tidak dapat diselesaikan karena hasil dari akarnya negatif. Hasil dari akar yang negatif itu pasti
I hasilnya. Akar bilangan negatif I. I itu adalah satu bilangan imajiner yang tidak bisa dihitung oleh kalkulator ya. Seperti itu. Contoh. Di sini ini untuk definite positif dan definite negatif sendiri. Di sini ada maksudnya apa sih ya? Persamaan ax kuadrat plus bx plus c itu disebut definite. Ya, definite kalau misalnya definite positif kalau misalnya dia memenuhi dua syarat. Yang pertama a lebih besar dari 0, yang kedua d lebih kecil dari 0. Dan pertidaksamaan ax kuadrat plus bx plus c lebih besar dari 0 itu kalau dalam kondisi definite positif, berarti kamu masukin berapapun angkanya ke dalam pertidaksamaan tersebut akan menghasilkan nilai yang positif. Makanya namanya additive, hasilnya pasti positif seperti itu ya. Jadi umpamanya kamu masukin angkanya negatif, pecahan ke dalam bentuk pertidaksamaan itu akan menghasilkan solusi yang selalu positif. Dan kita bisa lihat ciri dari grafiknya di sini ya. Grafiknya itu akan cenderung membuka ke atas dan berada di atas sumbu X, tidak pernah memotong ataupun tidak menyentuh sumbu X, seperti itu ya. Kemudian kalau definite negatif itu sebenarnya mirip bentuknya, cuman beda syarat ya, beda syarat. Kalau definite negatif, persamaan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 disebut definite negatif kalau A-nya lebih kecil dari 0 atau D-nya lebih kecil dari 0. D itu kalau untuk pertidaksamaan yang berbentuk definite itu D itu selalu lebih kecil dari 0. Gitu ya. Nah, kalau definite negatif kamu masukin berapapun angkanya akan selalu menghasilkan nilai yang negatif. Maka penyelesaiannya itu pasti X elemen real ya. Dan ciri dari grafiknya itu kalau A-nya lebih kecil dari 0 dia akan terbuka ke bawah gitu ya. Gitu ya, seperti gunung. Dan tidak pernah menyentuh sumbu X ataupun tidak memotong sumbu X ya. Jadi dia nggak ada titik potongnya atau nggak ada titik singgungnya, seperti itu. Oke, itu adalah karakteristik dari grafik definite. Contoh sini, periksalah definite positif atau definite negatif untuk ketiga persamaan di kotak yang warna kuning ini ya. Ya, x kuadrat min 2x plus 5 lebih besar dari 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa nilai dari A-nya 1 ya. Yang pertama itu A-nya 1. Nah, kalau A-nya 1 di sini berarti tinggal kita cek apakah dia bisa diselesaikan atau tidak. Cara ngeceknya gimana? Menggunakan rumus diskriminan yaitu b kuadrat minus 4ac yang ini akan menghasilkan nilai minus 16. Karena D-nya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, dia memenuhi kedua buah syarat yaitu definite positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X elemen real. Jadi berapapun nilai bilangan bulat atau bilangan pecahan atau bilangan real yang kamu masukkan ke dalam pertidaksamaan kuadrat yang nomor 1 ini ya, yang nomor 1 akan selalu menghasilkan hasil yang lebih besar dari 0 atau positif. Untuk nomor 2 kita lihat bahwa pertidaksamaan kuadratnya adalah negatif 3x kuadrat negatif X, negatif 1 lebih kecil dari 0. Nah, kita lihat bahwa di sini A-nya itu adalah negatif 3 ya. Negatif 3 itu dia memiliki nilai lebih kecil dari 0. Dan nilai dari diskriminannya menggunakan rumus B kuadrat min 4AC akan menghasilkan hasilnya negatif 11 yang juga lebih kecil dari 0. Kedua syarat ini akan memenuhi syarat bahwa pertidaksamaan yang kedua itu adalah pertidaksamaan yang berbentuk definite. Jadi pertidaksamaan yang berbentuk definite ini kita lihat dari koefisiennya saja yang minus 3x kuadrat yaitu definite negatif X elemen real, yaitu kalau misalnya kita tulis himpunan penyelesaiannya.
Tapi dia definite negatif ya, karena nilai dari koefisien X kuadratnya tadi lebih kecil dari 0. Kemudian yang ketiga ya, contoh soal yang ketiga. Di sini kita lihat A sama dengan X kuadrat min 3X plus 7 lebih kecil dari 0. Yang ini ya. Koefisien X kuadrat itu adalah 1 ya, A-nya lebih besar dari 0. Dan kemudian di sini nilai dari diskriminannya adalah B kuadrat min 4AC. 9 dikurang 28 yaitu negatif 9, lebih kecil dari 0. Seperti itu ya. Dari dua syarat ini yang pertama kita masukinnya ini lebih besar dari 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0, ini harusnya dia definite positif ya. Kalau A-nya lebih besar dari 0, dia harusnya definite positif. Tapi kita lihat dari tanda pertidaksamaan yang diminta di sini. Tanda pertidaksamaan yang diminta dia adalah lebih kecil dari 0. Saya beri warna merah aja di sini. Saya beri warna merah yang ini. Yang dimintanya di sini adalah lebih kecil dari 0. Yang ini. Kita tahu ya, kalau definite positif itu berarti hasil dari akar-akarnya kesemuanya itu adalah bilangan yang positif. Tidak mungkin dia menghasilkan bilangan yang negatif. Oleh karena itu solusi dari pertidaksamaan yang ketiga itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong, atau kalau saya tulis seperti ini juga tidak apa-apa. Oke, demikian penjelasan saya mengenai pertidaksamaan kuadrat. Di video selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai pertidaksamaan berbentuk irasional dan berbentuk akar. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.